Oke, adik-adik, berjumpa lagi sama Bang TP. Sebenarnya nggak jumpa ya. Dengar suara Abang lagi, dengar suara Bang TP yang bataknya nampak kali, ya kan? Gimana kabar adik-adik? Sehat kan? Hari ini kita lanjut membahas soal nomor 5 SIMAK UI 2018 ya. Kalau Abang lihat soalnya ini materinya pertidaksamaan. Jadi di sini Abang kasih tahu dulu sesuatu sama kalian. Ini soal SIMAK UI itu kalau kalian lihat dari tahun 2009 sampai tahun 2014 sampai tahun 2018 sampai tahun 2019 atau tahun lalu itu dek, komposisi kemiripan soalnya itu sangat-sangat mirip. Jadi artinya dek, kalau kalian apa ini WhatsApp ini ya, WhatsApp, oh iya nanti Abang kasih nomor WhatsApp Abang ya. Kita tutup dulu. Oke. Kalau kalian ingin masuk ingin masuk ke UI, ya saran Abang sering-sering aja latihan soalnya. Ya, sering-sering aja latihan soalnya. Karena Abang yakin dari 15 soal itu yang diujikan nanti untuk kemampuan dasar, karena kalian sudah membahas dari tahun 2009 sampai tahun 2019, Abang yakin 10 soal itu jebol matematika dasar. Itu saran Abang. Jadi sering-sering aja baca-baca atau mengerjakan soal-soalnya ya, biar kalian bisa masuk UI. Bayangkan dulu UI itu bukan kampus kaleng-kaleng dibilangnya. Itu kampus yang ibaratnya kalau kau sudah masuk ke situ 70% hidupmu sejahtera. Gitu dia. Abang memang nggak dari situ, cuman ya Abang pengen kali ke situ, cuman umur nggak bisa lagi, ya terpaksalah kalian yang harus ke situ. Oke, biar Indonesia kita ini maju, ya. Oke, jadi nggak lupa Abang juga mengingatkan like, subscribe, dan share video kita ini ya. Oke. Tadi Abang bilang nomor WA ya. Jarang-jarang Abang sebenarnya ngasih nomor WA. Jadi di sini Abang kasih nomor WA. Nomor WA Abang ini bisa kalian gunakan nanti mana tahu ada soal yang tidak bisa kalian jawab. Ada soal yang tidak bisa kalian jawab. Jadi ini bisa kalian kirim ke WA Abang. Lalu nanti Abang posting ke YouTube ya. Nomor WA ini nomornya 0811 60 766 41. Ini nomor WA Abang ya. Oke, jadi ini nanti kamu simpan aja. Kalau ada masalah, ada cewek. Kalau ada masalah nanti bisa dikirim soalnya. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini katanya. Yang ditanya himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini. Jadi kalau Abang dulu jujur aja waktu SMA, kalau ditanya himpunan penyelesaian itu Abang agak curang sedikit menjawabnya. Caranya itu ya Abang masukkan aja setiap pilihan jawaban gitu dia. Kemana? Ya ke soal. Kira-kira betul ya itu jawabannya gitu dia. Cuman yang lain harus mati. Mati bukan jadi bangke ya. Harus tereliminasi maksudnya. Tinggal sisa satu gitu dia. Oke, jadi ini sebenarnya Abang sangat gampang membantah soal ini. Caranya kayak mana? Bisa Abang ganti X-nya jadi 0. Kira-kira pilihan mana yang memiliki
penyelesaian 0. X kecil min 2 nggak ada 0, X di antara 2 sampai 13/6 nggak ada 0. Ini juga nggak ada 0 ya. X kecil min 2 atau 2 kecil X, berarti X besar 2 gitu ya, nggak ada nolnya. Ini ada minus 2 sampai positif ya pasti ada nolnya ya. Ada 0, kita tandai ya, kita tandai ada 0. Terus kecil dari 13/6 ya ada 0. Ini nggak ada 0 ya, nggak ada, berarti ada 2 yang ada 0. Jadi kalau cara abang dulu di sekolah ya abang masukkan nolnya kemari. 0 kuadrat 0 kurang 4 min 4, akar min 4 ya, di mana-mana akar minus 4 nggak ada nilainya dek. Berarti kalau akar minus 4 nggak ada nilainya, berarti yang memiliki 0 sudah pasti salah. Berarti cantik salah, dodol salah gitu ya. Paham ya? Oke, berikutnya yang abang masukkan lagi ya, kita lihat ini ada minus 2, ini ada minus 2, sedangkan ini tidak ada minus 2-nya gitu ya. Ini ada minus 2, ini ada minus 2, ini tidak ada minus 2-nya. Jadi sekarang abang coba X-nya minus 2. Coba kita masukkan minus 2 kuadrat, positif jadinya ya 4. 4 kurang 4 0, berarti 0 diakarkan 0. Kecil sama dengan 3 kurang minus 2. 3 kurang minus 2 jadi tambah 5. Berarti 0 kecil sama dengan 5. Benar atau salah? Benar. Kalau 0 kecil sama dengan 5 benar, berarti X minus 2 benar. Maka siapa yang memiliki minus 2, dia benar. Jadi ini nggak punya minus 2. Ini punya minus 2 benar. Ini punya minus 2 benar. Ini nggak punya minus 2. Berarti ini salah dong. Gitu abang. Terus tinggal 2 lagi. Kita bantahkan ini perbedaannya apa? Ini yang gak usah bingung ya. Ini besar 2 artinya. Besar 2. Kalau besar 2 artinya bisa dong 3. Gitu ya. Berarti bisa 3. Di sini ada nggak 3? Di sini. Nggak ada ya. 13/6 itu sekitar 2/6 gitu ya. Nggak sampai 3. Berarti bisa kita tes 3. X-nya sama dengan 3. Coba kita masukkan 3 kuadrat 9. 9 kurang 4 5. Akar 5. Akar 5 lebih kecil sama dengan 3 kurang 3 0. Benar atau salah? Iya salah ya. Karena salah berarti yang punya 3 pasti salah. Siapa yang punya 3 tadi? Bola ya. Berarti bola salah. Maka ini udah salah semua. Berarti jawabannya ayam. Gitu caranya. Itu cara liciknya. Jadi kan masalahnya soal itu bisa jadi nggak ditanya, yang ditanya itu bukan himpunan penyelesaiannya. Bisa jadi yang ditanya itu adalah banyak nilai X real katanya, bulat, banyak himpunan bilangan bulat yang jadi penyelesaiannya, atau banyaklah pertanyaannya. Gitu dia. Jadi kalian harus pakai cara konsep ya. Cara konsep itulah cara yang akan kita bahas di sini gitu ya. Oke, jadi di sini dek, kalau kita ingin mengerjakan pertidaksamaan suatu bentuk akar, ini kan pertidaksamaan akar, ya kita harus cari dululah apa itu domainnya. Kalau domain itu daerah asal, cuman kalau abang bilangkannya syarat ya. Syarat agar dia memiliki nilai, syarat agar terdefinisi gitu ya. Jadi apa syarat akar bang? Syarat akar itu misalnya ada akar fx abang buat. Syaratnya itu adalah yang diakarkan harus lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh negatif, itulah. Jadi
Kalau kita ingin mengerjakan pertidaksamaan akar, ya ini dulu yang harus kita bahas. Bisa ya? Oke, kita bahas dari soal ini, dari soal kita ini, yang menjadi akar adalah akar x kuadrat dikurang 4. Berarti dari sini syaratnya apa? Syaratnya yang di dalam akar kan x kuadrat kurang 4 harus lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi dari sini ini bisa kita faktorkan. Masih ingat sifat pemfaktoran ya? Sifat pemfaktoran yang kalau abang buat di sini sifatnya a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b kali a kurang b, gitu ya. Nah, itu sifatnya. Jadi dari soal kita ini 4 ini bisa kita buat jadi berapa kuadrat nih? 2 kuadrat gitu ya. Berarti kalau kita lanjut berarti jadi x tambah 2 lalu kali x kurang 2. Nah, gitu dia. Besar sama dengan 0. Oke. Terus kalau sudah seperti ini kita ambil pembuat nolnya. Di sini x-nya minus 2 ya. Lalu di sini x-nya plus 2. Kita buat ke dalam garis bilangan. Minus 2 sudah pasti lebih di kiri, 2 di kanannya minus 2. Lalu kita buat titiknya bulat penuh ya. Kenapa ada bulat penuh? Karena ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan ini bulatnya bulat penuh ya. Oke, lalu menentukan daerahnya itu kalau kita dulu dijelaskan ya ambil titik uji di sini. Cuman kalau abang begini aja, kalikan aja semuanya koefisien si x atau tanda si x. Kita kalikan tanda si x waktu difaktorkan. Oke, ini tandanya apa? Positif ya. Ini tandanya apa? Positif. Jadi positif kali positif hasilnya positif, maka di sini positif. Di sini apa? Di sini nanti apa? Begini. Lihat. Ini x-nya 2 kan? Mana x yang membuat 2? Ini ya. Ini ya. Coba lihat pangkatnya. Pangkatnya ini di sini di luar kurung ini ganjil atau genap? Nggak ada pangkat ini bang. Oh ya, kalau nggak ada pangkat kita buat jadi pangkat 1. Oke ya. Kalau pangkatnya ganjil berarti dia berubah dari sebelah kanannya. Jadi pangkat 1 berubah berarti positif berubah jadi negatif. Coba kita ulangi lagi untuk minus 2. Mana pemfaktoran yang menghasilkan minus 2? Ini. Ini minus 2 x tambah 2. Pangkatnya berapa di sini? Oh, ini enggak ada, Bang. Oh iyalah, berarti 1. 1 itu apa? Ganjil. Ganjil berarti berubah dari yang kanannya. Kanan tadi negatif, berarti sekarang positif. Gitu caranya. Jadi abang buat aja catatan di sini. Kalau ganjil berubah, kalau genap tetap. Ini wajib kalian ingat ya. Terus kalau sudah begitu berarti daerahnya yang mana bang? Daerahnya yang positif atau yang negatif bang? Menentukan daerah kita lihat dari tanda pertidaksamaannya. Kalau besar sama dengan atau besar berarti dia daerah yang positif. Kalau kecil sama dengan atau kecil berarti dia daerah yang negatif. Berarti dari sini yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah positif karena besar sama dengan. Paham ya? Jadi inilah kita anggap sebagai HP1. Jadi kalau kita sudah ngerjakan HP1 sekarang HP domain, sekarang kita bahas soal aslinya. Gitu dia.
soal yang sebenarnya itu apa gitu dia. Oke, kita bahas. Ini ada soalnya akar dari x kuadrat kurang 4 lebih kecil sama dengan 3 kurang x. Jadi ini soalnya, inilah yang mau kita jawab langsung. Cara menjawabnya kayak mana bang? Cara menjawabnya hilangkan aja dulu tanda akarnya. Menghilangkan tanda akar di pembahasan sebelumnya sudah pernah abang buat ya. Kita pangkatkan kedua ruas, gitu dia. Berarti kalau kita pangkatkan kedua ruas, ini jadi x kuadrat dikurangi dengan 4 ya. Kecil sama dengan ini. Mengkuadratkan yang cepat itu kalian harus tahu ya. Kalau abang sih begini, tengok ya, perhatikan, nggak abang tulis ini caranya. Abang hanya menyuruh kalian memperhatikan. Ini 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9 ya. Terus langkah berikutnya 2 kali 3 6 kali minus x, berarti minus 6x. Cocok ya. Terus langkah terakhir minus x dikuadratkan. Kalau minus dikuadratkan pasti jadi positif, lalu x dikuadratkan x kuadrat. Gitu caranya mengkuadratkan yang cepat ya. Oke, paham ya. Sekarang kita lanjut. Ini kita nolkan ruas kanan. Mengerjakan pertidaksamaan itu nolkan ruas kanan. Jadi kalau kita nolkan ruas kanan berarti pindah semua ini ke kiri. Pindah semua ke kiri. Berarti x kuadratnya habis dong ya. Ini habis, abang silang aja ya. Ini habis kemari. Ini pindah, berarti jadi berapa ini? Positif ya. Positif 6x. Ini abang tutup dulu. Positif 6x. Ini minus 4, lalu pindah si 9 jadi minus 9 gitu ya. Kecil sama dengan 0. Berarti dari sini 6x kurang 13 kecil sama dengan 0. Ini namanya pertidaksamaan linier. Kalau pertidaksamaan linier itu ruas kanan nggak perlu 0 ya. Pindahkan konstantanya ke kanan gitu dia. Berarti 6x kecil sama dengan 13 sehingga x kecil sama dengan 13/6. Oke, itulah HP soalnya. Inilah HP soalnya deh. Ya. Jadi kalau HP soal sudah dapat, langkah terakhir adalah menentukan HP akhir. Ya, menentukan HP akhir. Gimana bang cara menentukan HP akhir? HP akhir itu bisa kita cari dengan cara mengiriskan. Iriskan HP 1 atau HP domain ke HP soal. HP 1 diiris dengan HP 2 lah bang bilang ya. Ini kita anggap HP 2 aja. HP 2. Kalau kita iriskan ini deh, berarti mengiriskannya pakai gambar aja biar enak. Kita iriskan gambarnya tadi HP 1 itu kan kayak gini. Tadi minus 2 bulatnya bulat penuh ya, abang buat aja bulatnya bulat penuh. Terus ini ke kanan ya, ini ke kiri. Terus HP soalnya itu tadi katanya min 13/6. Min 13/6 itu kira-kira 2 koma ya. Berarti di kanannya angka 2 plus 13/6 maksudnya. Berarti
13/6. Terus lebih kecil, kalau lebih kecil berarti diarsir ke kirinya. Kita buat dulu titiknya itu agak lebih tinggi aja dan bulat penuh ya. Kenapa bulat penuh? Karena ada sama dengannya. Lalu kita arsir kemana? Ke kiri. Jadi ngarsir, kalau abang sih nggak abang arsir, abang buat aja garis. Gini dia, cocok. Jadi kalau kita lihat daerah ini, mana yang lebih banyak, daerah yang lebih sering dilalui garis. Jadi kalau abang lihat di sini atau kita lihat di sini, daerah yang lebih sering dilalui garis adalah ini sebanyak 2 kali ya, dan ini sebanyak 2 kali juga. Jadi HP akhirnya bisa kita buat X lebih kecil sama dengan -2 atau ini di antara ya, X di antara 2 sampai 13/6. Paham ya? Jadi inilah jawabannya. Sesuai nggak dengan jawaban kita tadi? Sesuai. Oke, paham ya? Oke. Jadi sampai di sini dulu nomor 5. Terima kasih.